Gue mau cerita waktu gue nontonin orang pacaran terus berantem di pinggir jalan. Sumpah gak cuma gue doang pasti yang ngerasa kalau nontonin orang berantem tuh seru, anjrit. Lu kalau belum pernah nontonin orang berantem di pinggir jalan nih, buruan tinggalin aktivitas lu, nongkrong pinggir jalan cepetan, siapa tau ada orang berantem. Siang-siang gue mau berangkat sanggar nih, baru keluar pagar ada suara motor jamet. Gue manggilnya motor jamet karena dia bunyinya berisik, knalpotnya kan. Gue nengok, widih, dua sejoli nih. Di motor ceweknya ini udah berisik, udah minta turun mulu kan, kayak turunin gue begitu. Terus gue bingung, turun apa nih? Turun berok? Bukan, turun dari motor. Akhirnya cowoknya berhenti, pas berhenti ceweknya turun langsung tuh cekcok. Diabsenin semua nama-nama binatang. Di situ jiwa detektif gue tertantang, akhirnya gue ikut nguping. Gue nguping, ya udah akhirnya di situ gue nguping karena gue berpikir ini tidak akan terjadi dua kali. Udah sanggah kapan-kapan aja gitu, telat juga nggak apa-apa. Terus gue pura-pura nganuin pagar rumah gue biar kayak nggak kelihatan nguping-nguping banget lah ya. Jadi kayak harus pinter-pinter. Di situ gue berasa pengamat lingkungan. Pas dengerin, oh gue dapet permasalahannya kenapa mereka berantem. Ada orang ketiga, soalnya ceweknya tuh sempat ngomong gini, udah lu ngapain di sini sama gue, sama dia ya sono lu. Bacot lo, anjing lo, kayak gitu-gitu. Mereka lumayan lama berantemnya dan gede banget ngomongnya. Soalnya tadinya gue doang nih yang nontonin mereka. Sampai keluar semua tuh tetangga-tetangga gue, sampai mak gue juga ikutan keluar. Pas mak gue keluar langsung gue kena omel. Kamu ngapain masih di sini? Udah cepetan malah nontonin orang berantem. Udah sono cepetan sangkar, udah telat gitu. Oh, tidak bisa. Rasa penasaran gue lebih besar dibanding rasa untuk menaati orang tua. Jadi akhirnya gue jalan ke sono. Terus pas gue nengok mak gue lagi melengos, gue langsung ngumpet di rumah tetangga gue yang ada tembok kayak. Jadi gue tetap melihat mereka berantem. Gak lama tuh karena mereka masih adu bacot terus, padahal udah banyak banget yang nontonin. Akhirnya ada beberapa tetangga gue nih, bapak-bapak bilang, udah bawa pulang aja, jangan di sini berantemnya. Dan mati gue, dia nggak seru banget loh, orang lagi seru-seruan nih, dia lagi cekcok. Ya udah, intinya tuh si ceweknya nih nggak mau ngikut balik naik motor sama si cowoknya gitu. Mungkin malu kali ya, lagian knalpotnya kretek-kretek, anjir gue juga ogah. Terus habis itu ceweknya jalan duluan, nggak mau naik. Terus cowoknya masih ngintilin ceweknya, masih bilang kayak ayo buruan naik, gue anterin gitu segala macam. Dalam hati gue, jangan jauh-jauh jalannya, gue lagi ngumpet, nggak kelihatan lu berantemnya kalau kejauhan. Ini part terserunya dimana cowoknya ini udah emosi karena ceweknya nggak mau dengerin dia. Terus akhirnya dia ngomong gini, ya udah anjing kita putus, balikin kalung dari gue, goblok, setan, kayak gitu. Dia ngomong kasar, tidak pakai aba-aba, langsung ditarik kalung dari ceweknya sama cowoknya. Bukan sampai di situ aja, Andrik, lu tahu cowoknya ngapain? Nendang ceweknya. Coba yang dari tadi tuh sebenarnya ceweknya nggak main fisik, cuma bacot doang. Cowoknya main fisik dong, ditendang. Terus si ceweknya nangis kan, jongkok gitu gini. Terus habis itu ada beberapa tetangga gue yang nyamperin terus kayak nenangin gitu. Dan pas gue lagi ngeliatin, anjrit, gue ketahuan mak gue masih ngintip. Ya udah akhirnya gue langsung lari ke sanggar. Siapa di sini yang punya teman kalau ngomong tuh kadang suka bohong? Iya, sebenarnya rumah gue tuh ada 5 dan mobil gue tuh ada 10. Kemarin juga gue habis pergi dari Singapura dan habis keliling Indonesia juga. Bahkan minggu lalu gue habis ke Mars loh. Kalau lo punya teman kayak gitu juga, berarti lo akan relate sama cerita yang akan gue ceritain. Kembali lagi di ceritain cerita kalian setelah berabad-abad gue nggak cerita. Hari ini gue mau cerita. Ini sendernya kita sebut saja namanya Sabil. Jadi dia ceritain soal temennya yang suka bohong dan suka pamer. Jadi Sabil ini cerita dia punya teman namanya Shiva, dan Shiva ini memang anak orang berada. Dan dia selalu pamer sama barang-barang yang dia punya. Masalahnya katanya nih orang rada-rada gerot. Gerot apa nih? Mohon maaf. Ada nih suatu hari dimana Sabil ini baru beli kalung, terus dipakailah besokannya ke sekolah. Si Sipa ngeliat, kalung baru nih. Besokannya lu tahu si Sipa tiba-tiba pakai kalung juga. Dan si Sipa ini pamer terus dia bilang, ini kalung gue harganya 7 jutaan lebih. Yang padahal pas dipegang tuh kalungnya si Sipa sama Sabil sama temen-temennya, lah ini mah bahannya sama kayak 20 ribuan di pasar. Tapi Sabil sama temen-temen ini kagak ada yang berani ngomong gitu. Jadi kayak cuma oh iya bagus ya gitu doang. Terus pernah juga dimana si Sipa ini ngaku katanya dia ini punya 3 rumah. Dan satu rumahnya ini ada 3 lantai yang dimana di dalamnya ada kolam berenang. Sabil sama temen-temennya percaya aja karena emang bener si Sipa ini emang anak orang kaya. Cuma tau-taunya pas ternyata tahu rumahnya si Sipa ini kagak ada kolam renangnya. Selain tukang bohong, Sipa ini juga ternyata sering ngehina orang lain tanpa berkaca, guys. Jadi pernah si Sabil ini disindir sama Sipa karena posisinya Sabil ini memang bukan dari keluarga kaya dan udah nggak punya ayah. Lu tahu Sipa ngomong apa ke Sabil? Udah miskin, nggak punya bapak lagi. Terus Sipa, mulut lu minta bati caplok sama lele. Tapi ya baik lagi, mungkin memang Sabil ini anaknya sabar kali ya. Jadi dia di situ cuma diem aja dan bahkan ikut ketawa. Kalau gue di posisinya Sabil, udah gue tarik tuh bibir.
Terus selain itu hobinya juga suka komentarin fisik orang. Jadi tiap ada orang yang lewat depannya si Sipa nih pasti dikomenin, ih mukanya abu-abu, ih hitam. Padahal kalau kata si Sabil nih si Sipa muka juga abu-abu. Dan terakhir kelakuan Sipa yang paling gak masuk akal menurut Sabilnya adalah Sipa bilang dia tuh ke Jawa tapi cuma 1 hari. Jadi Sipa ngakunya dia pergi jam 9, nyampe Jawa jam 12, terus pulang lagi jam 3 sore. Ini Jawa mana ya? Nggak dijelasin juga sih. Kalau Jawa Barat mungkin kali ya Bandung. Tapi kayaknya nggak mungkin Jawa Barat karena apa? Dia bilangnya dia naik pesawat. Sipa ini juga ngepost video dia naik pesawat yang padahal kalau kata Sabil itu video lama yang dimana waktu emaknya lagi kerja aja dinas. Ya Sabil, kalau menurut gue mah kita harus positive thinking lah ya. Mungkin emang dia saking kayaknya begitu. Ke Jawa naik pesawat cuma buat makan siang doang. Mandinya ntar di Kalimantan, tidurnya nanti di Papua. Siapa yang dari dulu kalau di sekolah sama mak bapaknya nih pasti selalu satu sekolah sama abang atau adiknya? Gue dalam kasus gue adalah gue selalu di sekolah di tempat yang sama di mana Farhan sekolah. Itu kan permasalahannya kalau misalnya akur gitu kan enak ya, saling ngejaga dan bisa saling nganter jemput segala macem. Lah gue kan sama Farhan kagak akur ya, jadi kayak gue sangat-sangat tidak suka, gue sangat-sangat menentang itu ide emak gue yang menyekolahkan gue di satu tempat sama Farhan. Pas gue tanya alasannya kenapa gue harus satu sekolah sama Farhan, biar nggak ribet ngambil rapotnya, jadi kayak satu tempat aja. Tapi gue nggak mau, cukup gue satu tempat ngaji aja sama Farhan. Gue udah capek, gue udah mager liat muka dia gitu kan. Udah di rumah ketemu, tempat ngaji ketemu, ini gue disekolahin, gue dimasukin ke SD yang sama si Farhan. Udah ketemu mulu tiap hari itu kan. Terus sampailah dimana gue kelas 5 SD, dimana gue beda 2 tahun sama Farhan. Pas gue kelas 5 SD, naik ke kelas 5 SD, Farhan naik ke 1 SMP gitu kan. Nah si Farhan ini dimasukin ke pesantren. Dari situ gue udah mikir, ini kayaknya bau-baunya gue bakal dimasukin ke pesantren juga. Walaupun sebenarnya juga ma bapak gue belum ngomong terang-terangan kayak kamu nanti abis lulus ikut Farhan ke pesantren juga, kayak belum. Cuma gue udah punya pikiran karena kayak dari dulu tuh apa-apa Farhan kesini gue kesini gitu loh, kayak gue harus ngikutin dia gitu. Jadi kayak nih mak gue sama bapak gue konspirasi ngusir gue mau Farhan secara diam-diam apa bagaimana nih gitu kan. Cuma pas kelas 5 SD itu gue udah berpikiran kayak gitu dan gue berat hati banget, gue nggak mau banget masuk pesantren, jujur li gitu, kayak ih apa banget sih pesantren gitu, gue nggak mau. Gue bahkan udah bertekad gue harus mendapatkan yang bagus agar gue bisa masuk SMP negeri yang gue inginkan. Pada saat itu gue pengen banget masuk SMP 98 yang ada di deket rumah gue. Tapi di pertengahan waktu gue kelas 6 SD, ini udah masuk kelas 6 SD, dan by the way gue SD itu gue gak pakai kerudung kan. Jadi kayak pas di pertengahan kelas 6 SD gue tuh jadi ada niatan, ini apa nih, hidayah apa bagaimana, gue gak paham deh kan. Ada niatan pengen pakai kerudung gitu. Jadi kayak gue tuh udah ke arah-arah ya gak apa-apa lah kalau masuk pesantren juga. Cuma kayak setelah gue inget-inget niat gue utama gue kenapa gue bisa berubah pikiran seperti itu, karena gue pengen dibeliin baju. Aneh kan? Karena gue kan tadi udah bilang kan kalau gue tuh gak pakai kerudung, otomatis baju gue rata-rata adalah baju lengan pendek. Baju lengan panjang itu bisa dihitung pakai jari banget deh. Kayak kalau gue pakai kerudung tuh pakai pasti bajunya itu lagi. Karena emang baju lengan panjang gue tuh dikit banget, kayak cuma 2 atau 3 buah gitu. Jadi kayak gue tuh pengen dibeliin baju baru. Otomatis kalau gue pakai kerudung, gue masuk pesantren, gue pasti banyak dibeliin baju baru dong, baju lengan panjang. Itu niat gue. Biasanya gue cuma dibeliin baju kalau mau lebaran, sekarang bisa tiap hari gitu karena OTW masuk pesantren boy. Setelah niat gue itu, gue tuh setiap keluar rumah bareng sama emak gue selalu pakai kerudung. Kenapa cuma pas keluar rumah bareng sama emak gue? Karena kalau ke sekolah pakai kerudung kayak seragam gue kan pendek nih kan, otomatis gue harus beli seragam baru yang lengan panjang. Jadi kayak sayang banget itu udah mau lulus. Jadi kayak gue cuma pakai kerudung keluar rumah bareng sama emak gue, dan gue tiap ke mall sama emak gue selalu merengek minta dibeliin baju lengan panjang karena kayak berdalih kayak aku kan mau masuk pesantren jadi aku butuh lengan panjang yang banyak gitu. Dan itu berhasil guys, gue dibeliin. Makanya gue seneng banget tiap keluar rumah tuh selalu pakai kerudung. Gak cerita udah dan gue tuh gak terlalu belajar yang serius-serius banget karena gue yakin gue akan masuk pesantren. Dan masuk pesantren itu kan di tes manual biasa kan, tes menulis, tes wawancara gitu-gitu. Jadi gak diperluin tuh nem itu kan, jadi ya gue biasa aja lah. Tapi gue tetap belajar, dan hasil nem gue tuh sebenarnya gak buruk-buruk amat juga sih. Waktu itu berapa ya? 25 atau 26 gue lupa deh pokoknya ya. Sebenarnya kecil sih, cuma kayak maksudnya gue masih bisa masuk lah sebenarnya di SMP negeri. Cuma kalau SMP yang gue mau itu nggak bisa. Cuma gue nggak masalah karena kan gue bakal masuk pesantren dan gue suka. Tapi tiba-tiba nih si Farhan ada masalah sama seniornya, terus bapak gue dipanggil ke sana. Habis itu gue nggak tahu gimana ceritanya, cerita lengkapnya gue nggak paham. Pokoknya tiba-tiba si Farhan ini pulang dan dia nggak nerusin ke pesantren itu lagi untuk lanjut ke kelas 3 SMP. Jadi dia pindah ke MTS. Untuk pertama kalinya gue seneng banget bisa satu sekolah bareng dia, yaitu di pesantren. Tiba-tiba belum juga gue masuk udah cabut nih orang. Jadi kayak
ini maksudnya apaan nih? Udah, gue malah dimasukin ke tempat yang sama lagi sama dia, yaitu di MTS, dimana gue sama sekali nggak mau. Gue nggak mau. Kalau tahu begitu, gue mending belajar dengan serius biar gue bisa masuk ke SMP yang gue pengenin. Biar name gue tuh nggak sejelek itu kayak. Tapi di sini ada yang anak bekas pesantren, anak bekas anak pesantren nggak sih? Gue mau nanya deh, kalian plus minusnya jadi anak pesantren tuh apa? Karena di otak gue tuh pada saat itu nggak mikirin minusnya sama sekali. Gue cuma mikir keseruan dimana gue bisa tinggal bareng sama teman-teman gue. Waktu itu abang gue tuh satu kamar 10 orang, dan gue kayak seru banget satu kamar 10 orang ngapa-ngapain bareng, curhat-curhatan segala macem kayak gitu-gitu. Tapi gue mau denger langsung dari kalian, siapa tahu di sini ada yang pernah di pesantren. Coba dong cerita di kolom komen. Min pernah nge-crushin orang sampai bertahun-tahun? Enggak. Tapi gue pernah demen sama kakak kelas gue waktu SMA. Terus pas gue tahu ternyata dia deket sama cewek lain, gue udah gak nge-crushin lagi. Abis itu pas gue denger kabar kalau dia udah gak deket lagi sama cewek, alias dia lagi sendirian doang nih, gue demen lagi, terus kayak begitu terus. Pokoknya gue nge-crushin pas dia lagi jomblo doang. Nah, gue tuh dari dulu itu gak pernah yang namanya suka beneran. Gue tuh cuma suka karena, oh ini ganteng nih, kayak gitu. Ada nih dimana gue demen nih sama kelas gue waktu SMA. Jadi dia angkatannya abang gue gitu, dan teman abang gue juga. Abis itu gue tau lah kalau misalnya ternyata nih dia deket sama ada kakak kelas gue. Dia kan kelas 3 SMA, berarti dia demennya sama kelas 2 SMA, gue kelas 1 SMA. Gue lihat, wah ternyata nih cewek lebih cakep dari gue. Akhirnya gue mundur, kayak udah gue cari lagi yang lain. Jadi emang kayak gitu, kayak gue tuh selalu mundur kalau misalnya gue tahu crush yang gue sukain ini dia demen atau lagi deket sama cewek yang emang lebih cakep dari gue. Udah gue mundur aja, gue cari yang lain. Abis itu tiba-tiba gue mendengar lagi kabar kalau ternyata nih dia udah gak deket sama si kakak kelas gue ini. Balik lagi ya, kira gue demen lagi sama dia ya kan. Entah ya kenapa gue balik lagi demen sama dia, gak tahu. Karena menurut gue di sekolah itu kayak dia yang paling cakep. Karena ada lagi yang cakep di sekolah gue, cuma dia adik kelas gue yang kagak demen gitu sama adik kelas. Karena dia kakak kelas, terus cakep, tinggi, jago futsal. Udah demen banget gue. Gak lama dari situ gue mendengar lagi kabar bahwa dia ini lagi ngedeketin anak angkatan gue, dan itu cewek di angkatan gue yang paling cakep kayaknya deh. Karena gue juga mengakui kalau nih cewek ini emang cakep banget. Tuh terus-terusan sampai gue lulus, bahkan kayaknya sampai gue semester 1 kuliah gue masih demen sama tuh orang. Sekarang gue sudah tidak ada perasaan apapun ke dia karena dia udah punya cewek, dan ceweknya itu adalah yang waktu awal banget itu, waktu gue kelas 1 dia yang ngedeketin di kelas 2 SMA gue itu. Apa sih gue mau ngomong apa sih? Ya jadi ceweknya itu yang waktu awal banget itu loh, yang kelas 2 SMA dan dia kelas 3 SMA itu, dan mereka udah jadian sekarang. Kalau kalian pernah nge-crushin orang bertahun-tahun atau ada yang tipenya sama kayak gue juga? Sudah lama tidak bercerita, mari kita bercerita. Siapa di sini yang kalau di rumah doang suka pakai baju yang nggak nyambung dan udah belel? Gue bukan tipe orang yang suka pakai daster di rumah, karena gue gak pakai daster. Gue tuh lebih suka pakai celana sama kaos, tapi celana sama kaos tuh nggak pernah nyambung kalau dipakai. Waktu itu abis maghrib gue tuh pengen beli somai, tapi gue harus ke depan dan gue harus berganti baju tertutup. Males ngambil kardigan yang bagus kayak gini di lemari, dan gue melihat wah ada Almed Bem gue nih, gue pakai aja deh. Gue pakai, gue sarungin, abis itu gue pakai bergodan, gue pergi ke tukang somai. Sampailah di tukang somai, gue beli bang 10.000. Pas gue lagi diem gini, gue udah berasa gak enak karena gue ngerasa diliatin. Pas gue nengok ke samping, gue melihat 3 bocil cewek yang jaraknya tuh nggak jauh dari gue, dan mereka tuh lagi bisik-bisik kayak itu kan Jasmine, itu kayak gitu. Di situ langsung sadar kalau mereka tuh enggak kalau itu gue. Ketika gue langsung begini, kenapa? Karena gue malu. Udah yang pertama muka gue lagi nggak banget, gue nggak make upan sama sekali, kayak jelek banget ya intinya. Dan baju gue ini compang-camping, jadi kayak di sosmed sama di realitanya sungguh berbeda. Emang kayak gimana sih baju yang lo pakai nih? Lo lihat ya, gue ganti baju, gue ganti pakai baju yang bener-bener sama kayak gue beli somai waktu itu. Gak usah kaget, lihat nampilan gue begini pas gue beli somai. Baju merah, celana kuning, kita peduli. Almed Bem, terus ini kerudungnya navy. Lo tau apa yang gue lakuin pas gue dipanggil-panggil sama si bocil-bocil itu adalah, ini ada HP, langsung gue pura-pura, halo? Iya. Oh gue gak tahu sih. Tapi boleh deh. Itu gue ngomong sengaja gue kencengin biar tuh bocil-bocil dengar kalau gue nih lagi sibuk. Jadi stop panggil-panggil gue. Gue gak tahu sih tuh abang-abang somai menyadari kalau gue berbohong, pura-pura nelfon atau enggak, karena kayak dia kan tahu kan ini kan nggak ada dering, nggak ada tampilan orang nelfon gue. Tiba-tiba pas gue lagi diem, terus gue langsung gini, ya halo. Pengen kayak orang blow on gue di situ. Asalnya gue udah pura-pura nelfon dengan ngomong kenceng sok sibuk, ya itu tetep pada manggilin gue, Kak Jasmine. Dalam hati gue udah kayak, bang buruan bang bungkusin somai saya bang, buruan. Gue takut bocil tiba-tiba nyamperin gue karena jaraknya itu nggak jauh. Itu pas balik ke rumah gue buru-buru banget jalan kayak orang cepirit begini ya, karena gue takut disusul sama mereka, takut dikejar gitu kan, kayak zombie.